Petugas imigrasi gagalkan keberangkatan belasan jemaah calon haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 13 jemaah calon haji ilegal. Modus pelaku menggunakan visa kerja dan mengaku akan bekerja di Arab Saudi. Para pelaku diperiksa lebih lanjut di mana petugas kini memburu pelaku penyedia dokumen haji ilegal ini. Satu orang dengan memiliki paspor, visa, tiket yang berlaku, dia seharusnya bisa lewat autogate. Namun demikian karena gestur dan dirasa ada hal yang mungkin perlu didalami dari hasil interview petugas, walaupun didapati paspor yang masih sah, kemudian visa, dalam hal ini visa kerja, mereka juga punya IPMI, juga ada BPJS, namun demikian dengan pendalaman petugas mereka mengaku bahwasanya pada akhirnya tujuan mereka adalah untuk haji, betul, seperti itu. Penyambutan kedatangan jemaah calon haji Indonesia berlangsung meriah. Lantunan sholawat membuat suasana menjadi haru bagi para tamu Allah yang baru menginjakkan kaki di kota Nabi, Madinah. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci. Di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Momen ini menjadi wujud rasa syukur karena telah diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Setibanya di hotel kawasan Madinah, para petugas haji dengan sigap membantu para jemaah haji turun dari bus untuk menuju ke hotel. Jemaah lansia diberikan perhatian khusus, mulai dari disediakan kursi roda hingga dipapah oleh petugas. Kedatangan jemaah haji Indonesia disambut lantunan sholawat, membuat suasana semakin haru para jemaah haji yang baru menginjakkan kaki di kota Nabi. Para jemaah haji diberikan sambutan selamat datang berupa air zam-zam dan kurma, bunga, hingga souvenir oleh pengelola hotel tempat mereka tinggal. Empat 14 tahun menunggu, pasangan suami istri penjual jamu di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya naik haji tahun ini. Meski dengan penghasilan yang tak menentu, keduanya konsisten menabung hingga siap berangkat ke Tanah Suci. Pasar Sunggingan Boyolali menjadi saksi perjuangan Hadi Wiono dan Sutia. Selama 30 tahun pasangan asal desa Winong Boyolali ini menjalani usaha jamu tradisional. Dari hasil berjualan jamu gendong, mereka menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Sejak tahun 2002, keduanya mulai menabung. Berbekal tabungan sisa biaya pernikahan anak, mereka mendaftarkan haji. Untuk melunasi biaya, keduanya rutin menabung dari hasil dagangan dan usaha sampingan ternak sapi. Saya bersyukur bisa menunaikan ibadah haji. Saya bersyukur banget bisa kayak gini, nggak ngira. Terharu, Mas, terharu, bahagia, terharu. Ini Mas, menabungnya sedikit demi sedikit, sidik sama sidik nur Mas. Ini Mas, masalahnya ya nabungnya itu tidak pasti, ya. Kadang sedikit, kadang banyak. Kalau ada 10.000 ya 10.000 itu per hari. Kalau ada lebih ya lebihnya. Alhamdulillah. Pasangan ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei mendatang dan tergabung dalam kloter 57 asal Kabupaten Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sejumlah calon jemaah haji muda terbang ke Tanah Suci untuk menggantikan orang tua mereka yang sudah wafat. Mereka mengaku ikhlas, senang dan bersyukur bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima.
Gantavan Razik Yulamlam, remaja berusia 16 tahun asal kota Depok, Jawa Barat ini mengaku sangat senang dan bersyukur. Di usianya yang masih belia, ia akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Gantavan menggantikan ayahnya yang berpulang 3 tahun lalu. Ia akan pergi beribadah ke Tanah Suci bersama ibunda tercinta. Ikut KBIH Alhamdulillah, alhamdulillah sih di situ udah diterangin kan cara istri beberapa kali ikut manasik juga diterangin juga cara-caranya. Ya alhamdulillah udah ngerti sih, sama kemarin paling packing belum bisa karena belum 17 tahun. Nah tapi pas saya di pondok, saya kan mondok di Serang, saya dapat kabar katanya udah bisa berangkat. Terus alhamdulillah kemarin visanya udah keluar. Sementara itu, seorang remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu jemaah haji termuda. Keisha Arnita Putri berangkat ke Tanah Suci menggantikan ibundanya yang wafat pada 2023 lalu. Perjalanan suci ini tak sekadar ibadah, namun juga menjadi amanah besar. Siswi kelas 1 SMA ini bertekad mempersiapkan diri secara fisik dan mental demi menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Calon jemaah haji kloter 1 telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka berharap bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak ada yang tak mungkin jika Allah berkehendak. Seorang nenek penjual sayur berusia 85 tahun akhirnya bisa berhaji tahun ini dengan waktu tunggu hanya 5 tahun. Tak butuh rumus menabung yang rumit. Sang nenek bisa mendaftar haji hanya dengan mengumpulkan uang koin di bawah kasur tempat tidurnya. Di usia 85 tahun, Nenek Suri, warga Desa Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Jember ini masih bersemangat berjualan sayur keliling kampung. Rupiah demi rupiah dikumpulkan setiap hari di dalam kaleng di bawah kasur tempat tidurnya selama belasan tahun. Hingga akhirnya di tahun 2021, uang tabungannya terkumpul 27 juta rupiah dan cukup untuk mendaftar haji. Meski umumnya waktu tunggu haji bisa belasan tahun, tapi Allah berkehendak lain. Hanya butuh waktu 5 tahun, Nenek Suri bisa berangkat haji tahun ini dengan kuota tambahan. Haru bahagia, sang nenek yang tidak fasih berbahasa Indonesia ini kini bersiap menjadi tamu Allah. Dibantu anaknya, Nenek Suri sudah mengemas pakaian ihram dan surat-surat penting lainnya. Alhamdulillah, senang naik haji tahun menikah. Ya, nabung puluhan tahun. Nenek Suri adalah satu dari puluhan ribu jemaah haji lansia tahun ini. Data Kementerian Haji, ada sekitar 25% jemaah berusia di atas 65 tahun dan sekitar 177 ribu merupakan jemaah berisiko tinggi. Keluarga berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini benar-benar ramah lansia, disabilitas, dan perempuan seperti slogan haji tahun ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك